Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alicia Salsabila dengan NIM 80112823870. Oke, di sini saya akan menjelaskan artikel mengenai application of the X function method for solving a partial differential equation arising in biology and population genetics. Atau dalam bahasa Indonesia itu adalah penerapan metode fungsi eksponensial untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang muncul dalam biologi dan genetika populasi. Jadi di sini kita akan mempelajari sebuah pemodelan matematika di mana pemodelan tersebut akan digunakan untuk apa namanya mengetahui hal-hal yang muncul dalam biologi dan populasi genetik. Next. Sini terdapat pendahuluan. Pada artikel yang berjudul Application of the X-Function Method for Solving a Partial Differential Equation Arising in Biology and Population Genetics, di situ artikelnya menerapkan X-Function Method atau IFM. IFM itu dia digunakan untuk mencari solusi traveling wave dan persamaan Feshbach-Nagumo. Dengan persamaannya itu adalah UT dikurang UXX sama dengan U dikali U kuadrat dikurang A dikali 1/2 dikurang U. Nah, hal tersebut dia berperan dalam pemodelan impuls saraf, dan beberapa masalah dalam genetika populasi. Nah, penulis di artikel ini menunjukkan langkah-langkah IFM atau ansatz rasional dalam fungsi eksponensial serta melakukan balancing suku-suku dominan dan menyelesaikan sistem aljabar hasil substitusi menggunakan bantuan simbolik maple dan menurunkan banyak keluarga solusi yaitu dalam bentuk tanh, koth, serta sejenis soliton dan rasional tergantung dengan parameternya. Oke, di sini ada pembahasan dalam eh, apa namanya matematis utama. Yang pertama itu adalah transformasi gelombang berjalan atau traveling wave. Di sini kita asumsikan solusi berbentuk gelombang berjalan yaitu eh, UXT sama dengan UC, dengan C-nya itu adalah KX plus VT. Maka turunan waktu dan ruang berubah menjadi turunan terhadap C, sehingga didapatkan V U aksen C dikurang K kuadrat U aksen C sama dengan UC dikali UC kuadrat dikurang A dikali 1/2 dikurang UC. Selanjutnya di sini ada expansion. Bentuk rasional dalam eksponensialnya, di sini kita dapat eh, apa namanya melihat bentuk rasionalnya yaitu UC sama dengan sigma n dari negatif C menuju D dengan A n E pangkat n C dibagi sigma M dibagi sigma M dari main P sampai Q dengan BM E pangkat MC. Sehingga membuat bentuk khusus yaitu UC sama dengan A1 E pangkat C ditambah A0 ditambah A negatif 1 dikali E negatif C. E pangkat negatif C per E pangkat C ditambah B0 ditambah B-1 dikali E pangkat negatif C. Oke, yang ketiga atau yang C ini adalah balancing suku dominan atau penentuan derajat. Untuk menentukan integer dari C, P, D, dan Q yang ada di sini, ada di apa namanya? Sini. Maka dilakukan untuk balancing antar suku-suku linier tertinggi. Misalnya U aksen-aksen yang merupakan dan suku non-linier tertinggi misalnya U pangkat 3. Dalam notasi yang tertera di artikel penulis, maka diperoleh persamaan balancing yaitu
C plus 3P sama dengan 3C plus P, yang menghasilkan C sama dengan P. Dan untuk sisi rendah itu adalah 2 dikali D ditambah 3Q sama dengan 2 dikali 3D ditambah Q dan menghasilkan D sama dengan Q. Sehingga di sini dapat kita pilih bahwa C itu sama dengan P dan bahwa D adalah sama dengan Q. Selanjutnya di sini substitusi dan pembentukan sistem aljabar. Yang pertama ini kita masukkan ansatz X function, di mana bentuknya adalah U C sama dengan A1 dikali E pangkat C ditambah A0 ditambah A min A-1 dikali E pangkat negatif C per E pangkat C ditambah B0 ditambah B-1 E pangkat negatif C. Dengan C-nya itu adalah KX plus VT. Selanjutnya yang kedua, prosesnya itu adalah hitung turunan. Dengan E besar sama dengan E pangkat C. Sehingga didapatkan untuk turunan pertama U, itu sama dengan N besar aksen dikali D besar, dikurang N besar dikali D besar aksen, dibagi D besar kuadrat. Sehingga untuk turunan keduanya, atau U aksen-aksen, itu didapatkan sama dengan Q C per D pangkat 3. Di mana untuk untuk N besar, N besar aksen, dan D besar aksen adalah kombinasi linier dari E1 dan E besar pangkat negatif 1. Sehingga mengakibatkan untuk U aksen dan U aksen-aksen menjadi rasio polinomial dalam E pangkat N, dengan N-nya itu adalah negatif 3 sampai 3. Selanjutnya, di sini terdapat proses yang ketiga, yaitu substitusi ke ODA, ODE, traveling wave. Di sini terdapat bentuknya, yaitu V U aksen dikurang K kuadrat U aksen-aksen, itu sama dengan U dikali U kuadrat dikurang A dikali dengan 1/2 dikurang U. Nah, jadi semua suku itu memiliki penyebut berupa D pangkat 3. Sehingga karena ini, maka kalikan seluruh persamaannya dengan D pangkat 3. Selanjutnya, yang keempat, ubah bentuk yang sudah didapatkan menjadi polinomial eksponensial. Setelah dikalikan seluruhnya dengan D pangkat 3, maka persamaannya menjadi sigma n min 3 sampai 3 untuk Cn dikali E pangkat N C itu sama dengan 0. Karena si bentuk yang ini, si E pangkat N C itu adalah fungsi bebas, maka semua koefisiennya itu harus 0. Sehingga didapatkan C negatif 3 itu sama dengan 0, C negatif 2 itu sama dengan 0, sampai C3 itu juga sama dengan 0. Karena semua koefisiennya harus 0. Sehingga didapatkan hasil akhir atau sistem aljabarnya adalah untuk setiap Cn adalah polinomial dalam A1, A0, A negatif 1, B0, B negatif 1, K, dan V. Sehingga menetapkan seluruh Cn itu sama dengan 0, maka menghasilkan sistem persamaan aljabar nonlinear yang kemudian diselesaikan. Biasanya ini diselesaikan dengan metode Maple untuk mendapatkan nilai parameter dan akan menghasilkan bentuk solusi eksplisit, yaitu tan H, cot H, solution, dan rasio eksponensial. Nah, dari pembahasan matematis yang digunakan ini, maka kesimpulan yang didapatkan adalah penulis artikel ini atau jurnal ini menunjukkan bahwa expansion method atau EFM merupakan metode yang efektif, sederhana, dan fleksibel untuk menemukan solusi gelombang berjalan atau traveling wave dari persamaan Nagumo, yaitu persamaan diferensial parsial yang penting dalam bidang biologi, khususnya dalam pemodelan aktivitas neuron dan genetika populasi.
Nah, melalui penerapan dari IFM diperoleh berbagai solusi eksak yang mencakup solusi bentuk tanha dan kotha untuk gelombang solution, solusi eksponensial rasional, solusi berparameter yang memperluas keluarga solusi dan penelitian sebelumnya, sehingga metode ini tidak hanya mampu menangani ketidaklinearan tinggi, tapi metode ini juga mampu untuk memungkinkan memperoleh banyak tipe solusi hanya dengan memanipulasi struktur asal fungsi eksponensialnya dan menyelesaikan sebuah sistem aljabar yang akan muncul dalam solusi tersebut. Sehingga struktur gelombang pada model biologi tersebut didapatkan. Nah, metode ini atau metode IFM ini berpotensi diterapkan pada banyak jenis PDE nonlinear persamaan diferensial atau nonlinear lain di bidang sains dan teknik. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa metode matematis yang digunakan di dalam artikel ini dia sangat berguna di bidang biologi. Walaupun dia bidangnya berbeda, tapi mereka saling berkaitan untuk menghasilkan solusi-solusi eksak yang mencakup di sini. Sehingga pemodelan yang dibuat itu dapat menjawab seluruh permasalahan yang ada di bidang biologi, khususnya yang muncul pada apa namanya pada biologi dan populasi genetik. Oke, mungkin sekian pembahasan sebuah artikel yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf dan maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.